Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu konsep perencanaan pembangunan dan konsep perencanaan pembangunan daerah. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep perencanaan pembangunan secara umum. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, efisien, sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Mengapa pembangunan perlu direncanakan? Karena dalam kenyataannya, tidak semua negara memerlukan dan menggunakan perencanaan untuk mendorong proses pembangunan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di bagian Eropa kebanyakan tidak menggunakan perencanaan pembangunan. Proses pembangunan dikendalikan melalui tangan gelap atau invisible hand yang dikenal sebagai mekanisme pasar. Komponen utama perencanaan pembangunan. Ini saya akan sebutkan 4 komponen utama dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang kedua, mencakup periode jangka penting, menengah, dan tahunan. Yang ketiga, menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik langsung maupun tak langsung. Yang keempat, mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya, pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, Arthur W. Lewis. Arthur W. Lewis 1965 mengutamakan bahwa suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Yang kedua, sahabatnya Mikhail Todorov yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga di sini ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana undang-undang tersebut mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk Indonesia. Oke. Yang berikutnya, bagian keempat, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Ada juga di sini saya akan jelaskan 5 fungsi tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Bagian yang kelima, tahap perencanaan pembangunan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan pembangunan yang baik. Yang pertama, tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Yang kelima, strategi dan kebijakan bersifat spesifik. Kita lanjut ke jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut sifat, ada 2 jenis. Yang pertama,
dua sifat, yaitu perencanaan dengan komando atau central planning dan perencanaan dengan rangsangan atau planning by incentives. Kedua, menurut jangka waktu, perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang ketiga, berdasarkan alokasi, yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik berdasarkan alokasi sumber daya ya. Yang keempat, berdasarkan tingkat keluasannya, yaitu perencanaan indikatif, perencanaan imperatif. Yang berikut berdasarkan sistem ekonomi. Yang pertama, perencanaan pembangunan dengan sistem kapitalis. Yang kedua, perencanaan pembangunan dengan sistem komunis. Yang ketiga, perencanaan pembangunan dengan sistem campuran. Yang berikutnya berdasarkan cara pelaksanaannya, di mana terdapat dua, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik. Yang berikut masih dengan jenis-jenis perencanaan pembangunan, yaitu siklus perencanaan pembangunan. Terdapat 10 siklus. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Yang kedua, penilaian pembangsaan masa datang. Penilaian pembangunan masa datang. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh, identifikasi program dan kegiatan menetapkan. Yang ketujuh, identifikasi program dan kegiatan. Yang kedelapan, menetapkan perkiraan dan investasi. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Yang 10, penyusunan rencana tindakan atau action plan. Kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu bagaimana konsep perencanaan pembangunan daerah. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan unsur pokok perencanaan. Di situ ada 6 unsur. Yang pertama adanya kebijakan atau strategi dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, adanya kerangka perencanaan di tataran makro. Yang ketiga, adanya perkiraan mengenai sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Nah itu. Yang berikutnya, adanya uluran mengenai kerangka kebijakan yang konsisten. Yang kelima, perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilaksanakan secara sektoral. Yang keenam, perencanaan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang berikutnya ada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dipandang sebagai perencanaan untuk memperbaiki pembangunan setiap sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta. Dalam menciptakan ini, nilai sumber daya swasta dilakukan secara bertanggung jawab. Yang berikutnya ada peran pemerintah. Peran pemerintah, yang pertama adanya kegagalan pasar, mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak psikologis dan dampak terhadap sikap atau pendirian. Yang keempat, bantuan luar negeri. Baik berupa konsep perencanaan pembangunan daerah ya. Pokok-pokok yang terakhir yang akan saya bahas yaitu elemen dasar perencanaan, di mana terdapat 4 elemen. Yang pertama, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, perencanaan untuk masa depan. Dan berikutnya yaitu tujuan perencanaan, di mana tujuan perencanaan adalah menciptakan suatu perekonomian nasional yang serba diatur, direncanakan tujuannya dan jalannya, dikemukakan oleh Dr. Anus Muhammad Hatta. Yang kedua, tujuan perencanaan adalah untuk penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai. Yang kedua, pilihan-pilihan di antara berbagai alternatif efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik berupa penentuan tujuan yang didasarkan atas pemilihan berbagai alternatif berdasarkan satu kriteria tertentu yang dikemukakan oleh Widjojo Nitsastro.
Oke, baik, itulah hasil presentasi saya. Kiranya ada kata-kata yang patah-patah dan tidak berkenan di hati, saya minta maaf. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.